Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Empoli dan Inter akan bertemu di Carlo Castellani pada pekan ke-10 Serie A. Pertandingan ini dijadwalkan kick-off Kamis 31 Oktober 2024 pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Empoli sekarang memiliki 11 poin hasil 2 kali menang, 5 kali imbang, dan 2 kali kalah. Dengan Empoli tanpa kemenangan dalam 4 laga terakhir. Inter punya 18 poin hasil 5 kali menang, 3 kali imbang, dan 1 kali kalah. Sementara itu di Giuseppe Meazza, Inter ditahan Juventus 4-4. Hasil itu membuat catatan 5 kemenangan beruntun Inter terhenti. Bisakah Inter kembali ke jalur kemenangan saat main tandang melawan Empoli nanti? Pendekatan pertahanan Nerazzurri yang tampak kurang kompak membuat mereka kehilangan 2 poin yang sangat berharga saat menghadapi Juventus pada akhir pekan kemarin. Oleh karena itu, menurut laporan Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi sangat ingin timnya menemukan kembali soliditas pertahanan mereka saat melawan Empoli. Inzaghi menuntut timnya tidak kebobolan 1 gol pun ketika bertandang ke rumah tim Tuscans. Pada laga kontra Juventus, Sommer selalu kebobolan dari semua percobaan tepat sasaran yang ia terima dari punggawa Sinyonya tua. Para pemain belakang Inter melakukan kesalahan kolektif yang kerap memberi ruang kepada pemain lawan untuk melakukan tembakan atau bahkan mengeksplorasi ruang antar lini Nerazzurri. Oleh sebab itu, Inzaghi mengatakan hal-hal ini tidak boleh terjadi lagi. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi mempertimbangkan untuk melakukan 2 perubahan di pertahanan timnya melawan Empoli. Menurut Sky Sport, Inter ingin menghidupkan kembali soliditas pertahanan timnya dengan mengubah opsi di lini belakang. Inzaghi tengah mengevaluasi dengan saksama susunan pemain bertahannya. Ia ingin menghindari terulangnya kesalahan yang membuat Juventus bangkit dalam pertandingan. Oleh karena itu, Pavard dan Dumfries bisa saja dicadangkan. Bisek adalah kandidat utama untuk menggantikan Pavard di sisi kanan pertahanan. Bisek akan bermain bersama Stefan De Vrij dan Alessandro Bastoni dalam formasi 3 bek andalan Inzaghi. Mengenai posisi Dumfries di bek sayap kanan, kemungkinan akan digantikan Matteo Darmian. Dumfries sejatinya tampil bagus saat melawan Juve di bek sayap kanan, namun Inzaghi ingin memainkan Darmian lantaran ia lebih baik dalam bertahan. Meskipun memiliki kekurangan dalam hal ofensif, kehebatan Darmian dalam bertahan adalah yang dibutuhkan Inter saat ini. Inzaghi sangat menginginkan clean sheet kedua di Serie A sejak awal September. Mengingat keterampilan bertahan Darmian yang mengagumkan, keputusan ini masuk akal. Hal yang sama berlaku untuk Bisek yang sangat ingin bermain secara reguler di tim utama. Piotr Zielinski bergabung dengan Inter sebagai agen bebas pada musim panas, melakukan start liga pertamanya untuk Nerazzurri akhir pekan lalu. Menurut Sky Sport Italia, Christian Aslani masih belum bugar 100% dan kemungkinan akan memulai dari bangku cadangan. Oleh karena itu, Zielinski akan kembali mencatatkan start keduanya di Serie A untuk Inter dan memerankan peran regista karena Hakan Calhanoglu juga masih akan absen.
Memainkan mantan pemain Napoli di lapangan akan menjadi nilai tambah dibandingkan Aslani. Selain ia tampak lebih mahir ketimbang mantan pemain Empoli tersebut dalam memainkan peran Hakan, ia juga bisa diandalkan dalam pengambilan bola mati dan penalti, sementara pemain asal Albania tidak. Legenda Nerazzurri Christian Schifu membeberkan alasan rapuhnya pertahanan Inter Milan sejauh musim 2024-2025 ini. Selama sesi wawancara terbarunya dengan radio Serie A, seperti dilansir FC Internews, Schifu membahas beberapa topik, termasuk masalah pertahanan Inter dan peluang mantan timnya untuk mempertahankan Scudetto. Dominasi Inter musim lalu saat meraih gelar Serie A ke-20 sebagian besar berkat tangguhnya lini pertahanan mereka. Nerazzurri hanya kebobolan 22 gol musim lalu yang terendah di Serie A. Keseimbangan sempurna di antara lini membantu Inter tampil sama baiknya dalam serangan. Namun situasinya menjadi buruk musim ini. Inter telah kebobolan 13 gol hanya dalam 9 laga, termasuk hasil imbang 4-4 di kandang sendiri melawan Juventus di laga terakhir. Selain itu, mereka hanya mencatatkan 3 clean sheet sejauh musim ini. Christian Schifu pun mencoba mengulas krisis pertahanan yang dialami Inter saat ini. Inter bermain sepak bola proaktif, mereka menyerang dengan 7 atau 8 pemain, bertujuan untuk mendominasi, dan itulah sebabnya pertahanan mereka lebih terbuka atau terekspos, jelas Schifu. Musim lalu, pertahanan lebih dalam dan mereka lebih mengandalkan transisi. Inter mungkin tidak berada di level yang sama seperti musim lalu, tetapi mereka tetap sangat kuat dan dapat memenangkan Scudetto lagi. Dalam laporan keuangan terbaru yang terbit, terungkap bahwa Inter mengaktifkan klausul perpanjangan otomatis untuk 3 pemain. Mereka adalah Francesco Acerbi, Matteo Darmian, dan Henrikh Mkhitaryan. Hal ini banyak menjadi perdebatan oleh kalangan para penggemar karena OEK yang kerap kali mengedepankan peremajaan skuad, tetapi justru memperpanjang kontrak ketiga pemain yang umurnya telah melewati usia 33 tahun ini. Namun ternyata menurut laporan dari FC Inter 1908, Inter telah memasukkan klausul pemutusan kontrak dalam kontrak baru ketiga pemain tersebut dengan membayar pesangon hanya senilai 500.000 euro. Ini berarti ada kemungkinan ketiga pemain Inter meski mendapat perpanjangan hingga Juni 2026, tetap bisa akan hengkang akhir musim nanti. Dan jika ada tawaran yang datang untuk ketiganya, Nerazzurri juga bisa menguangkannya tanpa harus kehilangan secara gratis.